Adapun latar belakang dari konflik ini, dilihat dari hasil penelitian Konsorsium Pembaharuan Agraria menyebutkan bahwa sejak 1993 sekitar 3,80 juta hektar tanah dikuasai oleh perkebunan besar. Luas tanah tersebut hanya dikuasai oleh 1.206 perusahaan, baik dari BUMN, swasta maupun bentuk usaha lainnya. Menurut catatan BPS, sekitar 82,87% tanah negara itu penguasaannya diberikan kepada perkebunan dalam bentuk HGU. Masyarakat agraria yang mengutamakan kesejahteraan rakyat dalam penerapan pemberian hak atas tanah akan berpegang teguh pada UPA atau Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang mengusung pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada pasal 28 dan pasal 29 UU EPA yang memberikan jangka waktu antara 25 tahun hingga 35 tahun dengan ketentuan bahwa HGU tersebut setelah berakhirnya jangka waktu 25 hingga 35 tahun tersebut masih dapat diperpanjang untuk masa 25 tahun berikutnya. Sebaliknya, dari pihak investor atau pemodal yang cenderung mengutamakan keuntungan individu akan berharap banyak terhadap kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh UPN atau Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal yang mengatur fasilitas penanaman modal, khususnya penyediaan tanah bagi investasi, dengan memperbolehkan hak guna usaha selama 95 tahun dengan cara pemberiannya diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus, di mana jangka waktu HGU selama 35 tahun ditambah dengan perpanjangan HGU selama 25 tahun dan dapat diperbarui selama 35 tahun. Tujuan dari pemberian HGU ini adalah untuk pengembangan dan pemanfaatan dari tanah atau tujuan akhirnya adalah untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat. Namun, timbulnya ketimpangan-ketimpangan seperti kepemilikan dan penguasaan tanah antara pemegang HGU dengan masyarakat seringkali menjadi akar permasalahan pertanahan di sekitar tanah HGU di Indonesia. Adanya beragam pemahaman atau persepsi terhadap arti pentingnya tanah dalam kehidupan masyarakat perihal memanfaatkan tanah sebagai komoditi ekonomi semata telah memicu konflik sosial, khususnya di atas tanah perkebunan, pertanian, perikanan, dan peternakan. Para pemegang hak guna usaha seharusnya mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum dari berbagai kepentingan pihak-pihak lain yang melakukan perbuatan hukum di atas tanah hak guna usaha. Telah terjadi penggarapan maupun klaim masyarakat terhadap area perkebunan, pertanian, perikanan, dan peternakan yang berstatus hak guna usaha milik para investor swasta. Hal ini telah menyebabkan terjadinya konflik hak guna usaha di berbagai wilayah di seluruh tanah air. Salah satu penyebab konflik kebijakan pertanahan hak guna usaha adalah tidak adanya penguat di bidang administrasi yang berupa verifikasi terhadap calon penerima izin ataupun hak dan evaluasi atau kontrol terhadap pelaksanaannya, sehingga bentuk penguasaan menjadi akar dari permasalahan tersebut. Terdapat kemungkinan untuk memanipulasi pemberian hak guna usaha, yakni tanah merupakan sumber sengketa dan konflik. Contohnya, pendudukan atas masyarakat oleh tanah-tanah yang ditelantarkan perusahaan pemegang hak guna usaha terus menyuarakan untuk didistribusikan secara merata. Tanah dengan status hak guna usaha seringkali berada di atas tanah masyarakat, sehingga terjadi tumpang tindih dengan klaim masyarakat adat maupun petani. Bypass approach merupakan strategi pembangunan yang ditandai ciri pokok mengandalkan bantuan asing, utang, dan investasi dari luar negeri. Strategi pembangunan ini menekankan pertumbuhan secara cepat, yakni dapat mengakibatkan upaya menciptakan struktur agraria yang egaliter menjadi terabaikan. Dalam hal ini, orientasi kebijakan agraria diarahkan untuk mendukung kebijakan pembangunan ekonomi. Terciptanya undang-undang tentang penanaman modal seperti
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 memiliki tujuan untuk menarik investor dari luar maupun dalam negeri untuk menanamkan modalnya di Indonesia, yakni berkesan bahwa pemerintah Indonesia telah memberikan jalan lebar bagi para investor untuk dapat menginvestasikan modalnya melalui penguasaan sumber-sumber daya agraria dalam skala besar di Indonesia. Tanah-tanah yang berasal dari masyarakat itu kemudian didaftarkan menjadi hak guna usaha untuk tanah perkebunan, pertanian, dan lain-lainnya oleh para investor, yakni menimbulkan permasalahan akibat perebutan sumber daya tanah selama durasi yang cukup lama. Salah satu hal yang diperebutkan oleh masyarakat adalah tanah yang telah menyediakan sumber mata pencaharian, yakni dikarenakan penguasaan oleh perusahaan, pendapatan dari para masyarakat menurun. Hak guna usaha diatur lebih lengkap dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, yakni khususnya pada pasal 12 ayat 1. Tertulis beberapa pengaturan perihal kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pemegang hak guna usaha. Di beberapa keadaan, tidak taatnya pelaksanaan kewajiban tersebut mengakibatkan timbulnya konflik di antara para pemegang hak guna usaha, khususnya investor swasta dan masyarakat. Dijelaskan dalam pasal 12 ayat 1 huruf B, para pemegang HGU wajib melaksanakan usaha pertanian, perkebunan, perikanan, dan atau peternakan sesuai peruntukan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya dan huruf. Dilihat dalam beberapa contoh di lapangan perkebunan, pertanian, perikanan, dan atau peternakan yang dilaksanakan harus sesuai dengan yang tertulis pada izin hak guna usaha, yakni jika izin HGU lahan adalah perkebunan kopi, maka yang dilaksanakan harus perkebunan kopi dan tidak perkebunan tanaman lainnya. Dalam hal ini, pemegang hak guna usaha juga berkewajiban untuk memelihara kesuburan tanah, mencegah kerusakan sumber daya alam, dan menjaga kelestarian kemampuan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dijelaskan dalam pasal 12 ayat 1 huruf C bahwa para pemegang HGU berkewajiban untuk mengusahakan sendiri tanah hak guna usaha dengan baik sesuai dengan kelayakan usaha berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh instansi teknis. Dilihat dalam beberapa contoh di lapangan, banyak perusahaan memiliki tujuan untuk memonopoli proses produksi sampai dengan pengolahan hasil perkebunan, pertanian, perikanan, atau peternakan di atas lahan HGU. Hal ini menyebabkan penghasilan yang diterima oleh masyarakat setempat menurun dan adanya kemungkinan bahwa pendapatan yang diterima bernilai di bawah pendapatan minimum, dan oleh karena itu timbul peristiwa ketimpangan dalam kemampuan ekonomi dan standar kehidupan yang layak. Selanjutnya dijelaskan dalam pasal 12 ayat 1 huruf D dan E bahwa para pemegang HGU berkewajiban untuk membangun dan memelihara prasarana lingkungan dan fasilitas tanah yang ada dalam lingkungan areal hak guna usaha dan berkewajiban untuk memelihara kesuburan tanah, mencegah kerusakan sumber daya alam, dan menjaga kelestarian kemampuan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dilihat dalam beberapa contoh di lapangan, banyaknya bahan buatan atau kimia yang telah digunakan oleh perusahaan untuk memaksimalkan hasil panen mereka dapat menyebabkan kerusakan pada sifat tanah yang dikenal sebagai degradasi. Oleh sebab itu, di masa depan lahan tersebut tidak dapat berfungsi secara maksimal atau setara dengan kemampuannya saat awal digunakan, sehingga tanah tersebut kemungkinan besar akan ditelantarkan karena sudah dieksploitasi dan diindustrialisasi secara berlebihan. Dampak negatif pada sifat tanah dari penggunaan lahan oleh para pengusaha umumnya menyebabkan kericuhan dalam masyarakat. Ketidakadilan yang dirasakan oleh para petani menyebabkan timbulnya konflik antara petani dengan perusahaan perkebunan. Bertahun-tahun, mereka berjuang untuk memperoleh hak yang selama ini sudah dirampas oleh negara dengan memberikan hak guna usaha kepada investor swasta. Terhadap hal tersebut, maka pemerintah mengadakan penelitian kembali terhadap HGU yang dimaksud dan mengadakan inventarisasi terhadap tanah yang akan dikeluarkan dari HGU.
Pemindah kemudian melakukan inventarisasi dan pengukuran terhadap tanah. Berdasarkan hasil penelitian dari tim Badan Pertanahan Nasional, diperoleh hasil bahwa investor swasta tersebut tidak serius mengelola tanamannya. Bahkan, pengelolaannya diserahkan kepada pihak ketiga tanpa izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang, serta penggunaannya tidak memprioritaskan tanaman yang telah mendapatkan izin dari instansi. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang pemberian hak guna usaha atas tanah menyatakan bahwa menegaskan hapusnya hak guna usaha atas lahan perkebunan, menginstruksikan kepada Kepala Kantor Pertanahan untuk menarik peredaran sertifikat, serta penghapusan dari buku tanah Daftar Umum Pendaftaran Tanah Bekas HGU tersebut pada diktum pertama keputusan ini dan selanjutnya mencatat sebagai tanah yang dikuasai oleh negara. Menyatakan bahwa tanah sebagaimana yang dimaksud dalam peta lokasi dan menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah setempat untuk mengatur peruntukan, penggunaan, dan penguasaan tanah tersebut kepada masyarakat. Selanjutnya dikehendaki pemerintah setempat memberikan surat izin menggarap tanah bekas hak guna usaha tersebut, dan keputusan ini dikeluarkan sebagaimana tindak lanjut keputusan Kepala BPN yang menetapkan tanah tersebut akan didistribusikan kepada masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan adalah pendekatan sosial dan kebudayaan oleh pihak mediator dengan bantuan kantor pertahanan selaku mediator bagi kedua belah pihak dengan melakukan beberapa gelar perkara. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian melalui lembaga peradilan bukanlah jaminan masalah dapat terselesaikan dengan baik. Lalu, apabila jalur non-litigasi atau di luar pengadilan tidak dapat terselesaikan, maka jalan yang ditempuh adalah melalui jalur pengadilan. Tentunya, jalur pengadilan merupakan pilihan terakhir apabila segala upaya sudah ditempuh dan tidak terjadi kesepakatan. Karena bukan menjadi rahasia bahwa perkara di pengadilan bukanlah hal yang mudah dan murah. Berperkara di pengadilan akan menghabiskan banyak energi dan juga biaya yang tidak sedikit. Adapun pengadilan yang menangani masalah tanah adalah pengadilan umum dan juga peradilan tata usaha negara. Dari penjabaran yang telah disampaikan oleh kelompok kami, dapat dimengerti bahwa hak guna usaha atau juga sering disebut dengan HGU berdasarkan pasal 28 UU PH adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu sebagaimana disebut dalam pasal 29 UU PH guna perusahaan pertanian, perikanan, ataupun peternakan. Pada hakikatnya, UU PH menganut asas nasionalitas. Maka karena itu pada dasarnya yang memiliki HGU atau hak guna usaha adalah para warga negara Indonesia serta badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan juga berkedudukan di dalam Indonesia. Hal ini ditujukan agar terjadinya pengembangan dan pemanfaatan dari tanah sehingga pada akhirnya tercapailah kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, dengan adanya peraturan perundang-undangan yang baru terbuka kesempatan bagi para investor swasta serta investor asing untuk memiliki HGU. Tentunya perkara ini menimbulkan banyak konflik antara masyarakat yang memang merupakan target tujuan dari hak guna usaha dengan para investor swasta maupun asing. Akan tetapi, tentu saja dengan segala isu yang ada pasti dapat diselesaikan. Isu ini dapat diselesaikan dengan melibatkannya pihak mediator dengan bantuan kantor pertanahan yang dapat melaksanakan pendekatan sosial dan kebudayaan. Selain itu, isu juga dapat diselesaikan dengan membawa perkara tersebut ke pengadilan umum dan juga pengadilan tata usaha negara. Namun, hal ini merupakan pilihan terakhir apabila upaya yang sebelumnya atau upaya lainnya tidak berhasil dan tidak mencapai kesepakatan.